Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaku Sumawardani dari kelas 12 IPA 1 absen 5 akan menyampaikan materi tentang limit trigonometri dan tak hingga. Nah, di sini saya akan menyampaikan secara garis besarnya saja apa itu limit. Limit adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk mendefinisikan perilaku suatu fungsi saat variabel inputnya mendekati suatu nilai tertentu, baik itu nilai yang sebenarnya atau nilai limit maupun nilai tak terhingga atau limit tak hingga. Nah, jadi intinya limit itu menggambarkan nilai yang mendekati suatu titik tetapi mungkin tidak mencapainya secara tepat. Selanjutnya, di sini akan dijabarkan pengertian tentang limit trigonometri dan tak hingga. Limit trigonometri itu sendiri adalah batasan nilai yang didekati oleh fungsi trigonometri saat variabel yang dimaksud mendekati suatu titik tertentu. Selanjutnya, limit tak hingga. Limit tak hingga itu adalah batasan nilai yang didekati oleh fungsi saat variabel mendekati nilai tak hingga, baik positif maupun negatif. Nah, selanjutnya sebelum kita mengerjakan soal tentang limit trigonometri, seharusnya kita udah tahu aturan limit trigonometri. Yang pertama, limit X mendekati 0. Sin AX per BX sama dengan A per B. Yang kedua, limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Yang ketiga dan yang selanjutnya sama seperti tabel yang di atas. Agar kita semakin paham, mari simak contoh soal berikut. Yang pertama, nilai limit X mendekati pi per 3. 2 tan X min sin X per cos X sama dengan. Nah, jadi ini tuh kita harus tahu sifat-sifatnya. Sebelum itu kita jabarin ya, maksudnya kita masukin X-nya itu jadi pi per 3. Nah, jadi 2 tan pi per 3 min sin pi per 3 per cos pi per 3. Nah, jadi dimasukin pi per 3 semua. Sama dengan pi per 3 itu jadi apa? Kan pi itu 180. 180 dibagi 3 itu 60. Nah, jadi tan 60 itu akar 3. Berarti 2 kali akar 3 min sin pi per 3 itu berapa? Sin 60 berarti kan ya, sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 2 kali akar 3 min setengah akar 3 per cos 60. Cos 60 itu setengah, berarti per setengah sama dengan 4 akar 3 min akar 3 per 2 per setengah sama dengan 4 akar 3 min akar 3 per 1. Jadi 2 sama setengahnya ini dicoret jadi 1. Nah, terus jawabannya 3 akar 3. Sebenarnya matematika itu mudah asal kita paham dengan konsepnya. Agar lebih paham lagi, coba contoh soal kedua. Nilai limit X mendekati pi per 4. Sin 2X per sin X plus cos X sama dengan
Tidak usah bingung, sama seperti yang sebelahnya, kita masukkan nilai pi per 4-nya ke x-nya itu. Jadi sin 2 kali pi per 4 per sin pi per 4 plus cos pi per 4 sama dengan sin pi per 2. Kenapa kok bisa jadi per 2? 2 sama 4-nya itu dicoret, jadi sin pi per 2. Nah, yang bawahnya itu sama, berarti sama dengan sin 90 itu berapa? 1, berarti ditulis 1 per. Nah, sama juga, berarti kita itu harus hafal tabel ya. Sin pi per 4. 180 dibagi 4 itu 45. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 plus cos pi per 4 sama ya, berarti 180 dibagi 4, 45. Cos 45 itu berapa? Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, sama dengan, itu bisa dicoret ya. Oh, bukan dicoret maksudnya. 1 tambah 1 itu berapa? 2 kan? Berarti 2 per 2 jadi 1. Berarti nggak usah ditulis. Berarti itu tinggal akar 2-nya aja. Nah, berarti 1 per akar 2. Nah, kalau dirasionalkan, itu sebenarnya dirasionalkan. Jadi kali akar 2 per akar 2. Nah, berarti jawabannya akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Berarti setengah akar 2. Sangat mudah sekali, sangat mudah. Nah, sekarang kita sudah cukup paham tentang limit trigonometri. Selanjutnya kita ke limit tak hingga. Di sini ada aturan limit tak hingga, yaitu ada 3, saya rangkum jadi 3 biar mudah ya untuk memahaminya. Yang pertama, apabila kuadrat paling besar di pembilang, maka hasilnya tak hingga. Yang kedua, apabila kuadrat paling besar di penyebut, maka hasilnya itu 0. Yang ketiga, apabila kuadrat paling besar di pembilang dan penyebut, maka hasilnya adalah koefisien dari kuadrat itu sendiri. Paham maksudnya ya? Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, kayak yang nomor 1 ini. Sebenarnya nggak usah dihitung, kita udah tahu ya hasilnya itu berapa. Kan tadi apabila kuadrat paling besar di pembilang dan penyebut, maka hasilnya adalah koefisien dari kuadrat itu sendiri. Nah, yang soal ini itu kuadrat paling besarnya kan di pembilang dan di penyebut. Berarti itu jawabannya ya 1/3 udah pasti. Soalnya hasilnya adalah koefisien dari kuadrat itu sendiri. Tapi kita tidak perlu untuk gegabah ya. Kita harus membuktikan secara jelas, membuktikan secara langsung. Yuk kita mulai. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 min 4x per 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 sama dengan x pangkat 3 min 4x per x pangkat 3 per lagi 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 per x pangkat 3. Nah, jadi itu x pangkat 3 penyebut itu dari mana sih, Kak? Nah, jadi itu gini ya, x pangkat 3 penyebut itu dari pangkat yang tertinggi, itu diambil untuk penyebutnya, untuk sebagai penyebutnya. Nah, terus sama dengan x pangkat 3 itu jadi 1 min 4 per x pangkat 2. X pangkat 2 itu dari mana? Dari x pangkat 3 dicoret sama yang 4x. Jadi pangkatnya jadi x pangkat 2 per 3 plus 1 per x. Nah, x-nya itu dari x pangkat 3 dicoret sama x pangkat 2. Jadi x aja. Sama dengan 1 min 0. Nah, jadi 0 ini
dari limit X mendekati tak hingga itu dimasukkan di X pangkat 2-nya. 4 per tak hingga pangkat 2 itu sama dengan 0 per 3 plus 0. Nah, 0 ini dari mana? Dari 1 per X. X-nya ini dimasukin oleh limit. Berarti 1 per limit itu sama dengan 0. Nah, 1 min 0 sama dengan 1. 3 plus 0 sama dengan 3. Jadi jawabannya 1 per 3. Nah, agar kita lebih paham, mari kita bahas contoh soal yang nomor 2. Limit X mendekati tak hingga. X pangkat 3 min X per X pangkat 4 min 2X pangkat 2 plus 1. Nah, sebenarnya kita ya juga udah ngerti ya kalau hasilnya itu adalah 0. Karena apa? Karena apabila kuadrat paling besar di penyebut, maka hasilnya 0. Nah, di sini sudah dikatakan dari tadi, apabila kuadrat paling besarnya itu di penyebut, ya hasilnya udah pasti 0. Tapi kita jangan gegabah dulu ya. Kita let's go bahas. Sama dengan limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 min X per X pangkat 4 per X pangkat 4 min 2X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 4. Nah, kok bisa X pangkat 4? Kan sudah dikatakan dari tadi kalau pangkat yang terbesar itu jadi pembilang. Nah, di sini pangkat terbesarnya itu 4, berarti X pangkat 4 itu jadi pembilangnya. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 per X min 1 per X pangkat 3 per 1 min 2 per X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 4. Nah, 1 per X kok bisa jadi X aja? Itu karena sama-sama dicoret ya. Jadi 1 per X min 1 per X pangkat 3. Karena dicoret oleh atasnya, jadi X pangkat 3 aja. Per 1 min 2 per X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 itu kok bisa? Dari mana? Nah, itu dari X pangkat 2 dicoret sama X pangkat 4. Jadi 2X pangkat 2 per X pangkat 4 itu dicoret jadi 2 per X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 4. Karena X pangkat 4-nya itu nggak ada yang dicoret, nah jadi tetap X pangkat 4 sama dengan 0 min 0 per 1 min 0 plus 0. Nah, 0 ini dari 1 per tak hingga, jadi tak hingganya itu dimasukkan ke X-nya. 1 per tak hingga itu hasilnya 0 min 1 per tak hingga pangkat 3 sama dengan 0. Terus satunya itu tetap ya ditulis 1 min 2 per tak hingga pangkat 2 sama dengan itu hasilnya 0 plus 1 per tak hingga pangkat 4 itu juga sama hasilnya 0. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. Gampang sekali kan? Jadi jawabannya adalah 0. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung
Terima kasih apabila ada salah ucapan, salah pengeditan, atau salah yang lainnya, mohon dimaafkan ya. Thanks for watching.